Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dihindari dari wabah pandemi kali ini. Baiklah, kita lanjut pembelajaran bahasa Arab di part kedua. Teman-teman yang belum nonton video part pertama mengenai kesepakatan pembelajaran bahasa Arab, teman-teman bisa melihat video yang satu ini, atau teman-teman bisa klik link video tersebut di bawah ini. So, mari kita mulai pembelajaran bahasa Arab di part kedua. Baiklah, mari kita lanjut pembelajaran bahasa Arab di part kedua, yakni tentang Maharatul Lughatil Arabiyyah. Oke. Maharatul Lughatil Arabiyyah. Jadi pembelajaran hari ini mengenai Maharatul Lughatil Arabiyyah. Sebelum ke pembelajaran seperti biasa, saya akan memberikan beberapa kosakata. Nah, kosakata dalam bahasa Arab disebut dengan al-mufrodatu. Al-mufrodat. Oke. Jadi al-mufrodat itu artinya kosakata. Baiklah, mufrodat yang pertama adalah maharotun. Maharotun. Bacanya ya, maharotun. Coba diulangi. Oke, kita bareng-bareng. Maharotun. Nah, mufrodat yang pertama adalah maharotun. Ya, mufrodat pertama maharotun, yang artinya keterampilan. Jelas ya. Jadi maharotun artinya keterampilan. Baik. Kosakata yang kedua, kaifa. Oke, bacanya kaifa. Kaifa. Coba. Oke, kita bareng-bareng. Kaifa, yang artinya bagaimana. Oke, bagaimana dalam bahasa Arab. Bagaimana dalam bahasa Arabnya adalah kaifa. Jelas ya. Oke, itu mufrodat yang kedua, yaitu kaifa. Mufrodat yang ketiga, haluka. Oke, haluka. Sekali lagi, haluka. Bisa ya mengikuti? Oke, kita bareng-bareng. Haluka. Coba. Oke, haluka, yang artinya keadaan kamu untuk laki-laki. Nih, haluka artinya keadaan kamu untuk laki-laki. Bagaimana untuk perempuan? Nah, mufrodat selanjutnya, haluki. 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 Coba. Oke, bareng-bareng. Haluki, yang artinya keadaan kamu perempuan. Nah, tadi yaitu haluka, yang sebelumnya haluka itu keadaan kamu untuk laki-laki, tapi kalau haluki untuk perempuan. Kalau ka untuk laki-laki, kalau ki untuk perempuan. Mufrodat selanjutnya, khairun. 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 Coba diulangi. Khairun. Khairun. Kayak seperti ini ya. Tulisannya ada kho, ada ya, sama ro. Jadinya khairun.
Oke, yang artinya baik. Oke, baik di sini keadaan, bukan pensil itu baik, bukan, tapi keadaan diri kita. Jadi khairun. Jelas ya? Oke, berarti yang pertama adalah maharotun. Artinya udah tahu kan? Yang kedua adalah kaifa. Mufrodat yang ketiga adalah haluka. Mufrodat selanjutnya haluki. Mufrodat selanjutnya adalah khairun. Jadi di materi ini kita mendapatkan 5 mufrodat atau 5 kosakata. Ingat, mufrodat artinya kosakata. Yang pertama maharotun. Yang ini maharotun, tulisannya ada mim, ada ha, ada ro, ada ta. Jadi maharotun. Yang kedua kaifa, ada kaf, ada ya, ada fa. Yang ketiga haluka, ada ha, ada alif di sini, ada lam, ada kaf. Haluka mufrodat yang ketiga. Mufrodat yang keempat ada haluki. Mufrodat yang kelima ada khairun. Dari kosakata ini kalian bisa membuat kalimat. Oke, digabungkan saja satu persatu. Contohnya ya, kita lihat contohnya. Misalnya kaifa ditambah dengan haluka. Kaifa ditambah dengan haluka. Kita tulis aja kalimatnya. Jadi seperti ini. Kaifa haluka. Nah, dari satu kosakata atau dari 2 mufrodat, dari 2 kaifa dan haluka, kita gabungkan jadi satu kalimat. Kaifa haluka, yang berarti kaifa tadi artinya bagaimana, haluka keadaan kamu. Jawabnya misalnya teman-teman ada yang nanya nih ke temennya, atau ada yang bertanya salah satu guru kalian, bisa menanyakan langsung kaifa haluk. Kalian tinggal jawab ini deh, khairun. Jelas ya? Atau bisa ditambah dengan ana. Ana itu saya dalam bahasa Arab. Ana khair, saya baik. Artinya kan khairun, baik tadi. Jelas ya? Jadi dari beberapa kosakata teman-teman bisa membuat satu kalimat. 2 kosakata ini, 2 mufrodat, kaifa dan haluka, digabungkan jadi satu kalimat. Kaifa haluka ini buat laki-laki. Jadi jangan sampai nanya ke teman perempuan pakai haluka. Ingat, tadi kosakata yang keempat, keadaan untuk perempuan yaitu haluki. Ini kan haluka contohnya. Jelas ya? Dari 2 kosakata kalian bisa membuat satu kalimat. Jawabannya khair. Kaifa haluk atau kaifa haluka, khair jawabannya. Atau bisa digunakan ditambah dengan ana khair. Ana artinya saya. Jelas sampai di sini untuk mufrodat, yaitu 4 mufrodat. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang maharatul lughatil arabiyyah. Maharo, kalian tadi udah tahu maharo itu artinya keterampilan. Berarti kalau al-lughatul arabiyyah, keterampilan bahasa Arab. Oke, ada berapa sih keterampilan bahasa Arab? Yuk kita cek. Ternyata keterampilan bahasa pada 4 keterampilan seperti bahasa asing lainnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ingat, maharatul lughatil arabiyyah yaitu keterampilan berbahasa Arab. Ada 4 keterampilan. Yang pertama ada maharatul istima'i. Coba diulangi, maharatul istima'i. Maharatul istima'i. Maharatul istima'i artinya maharatun keterampilan, al-istima'i artinya mendengar. Maharatun keterampilan, al-istima'i mendengar, berarti keterampilan mendengar. Oke, yang pertama maharatul lughatil arabiyyah apa? Maharatul istima'. Yang kedua maharatul kalami. Maharatul kalami, yang artinya berbicara, berarti keterampilan berbicara. Yang kedua
Yang ketiga, maharatul kitabati. Maharatul kitabati yang artinya menulis. Berarti maharotu itu artinya keterampilan, al-kitabati artinya menulis. Berarti maharotul kitabati artinya keterampilan menulis. Keterampilan selanjutnya, maharoh lughah Arabiyah selanjutnya adalah yang terakhir, maharotul qiraah. Maharotul qiraah artinya membaca. Al-qiraah artinya membaca. Maharatu artinya keterampilan, al-qiraah artinya membaca. Berarti maharatul lughatil arabiyyah ada 4. Yang pertama, maharatul istima'. Yang ini, oke. Maharoh artinya keterampilan, al-istima' artinya mendengar. Yang kedua, maharatul kalam, yaitu keterampilan berbicara. Yang ketiga, maharatul kitabah, yaitu keterampilan menulis. Yang terakhir, maharatul qiraah, yaitu keterampilan membaca. Jadi kalau kalian udah menguasai keempat keterampilan ini, keempat maharoh, berarti kalian udah jago bahasa Arab. Untuk kedepannya kita akan satu persatu mencoba untuk mempelajari keterampilan dari maharoh al-istima', al-kalam, al-kitabah, sama al-qiraah. Maharatul istima' artinya mendengar, maharatul kalami artinya berbicara, maharatul kitabati artinya keterampilan menulis, maharatul qiraah artinya keterampilan membaca. Berarti selama kedepannya kita harus menguasai 4 kategori ini, 4 maharoh al-lughatul arabiyyah yang diawali dengan maharatul istima'. Teman-teman juga ini kalau menyimak dengan baik dan memahami, nah udah maharoh al-istima' di sana, udah bisa berketerampilan mendengar, maharatul istima'. Ingat, saya ulangi lagi. Maharatul lughatil arabiyyah ada 4. Yang pertama, maharatul istima' artinya keterampilan mendengar. Al-istima' itu mendengar. Yang kedua, maharatul kalami artinya keterampilan berbicara. Al-kalami itu artinya berbicara. Yang ketiga, maharatul kitabah artinya keterampilan menulis. Al-kitabah itu menulis. Yang terakhir, maharatul qiraah, keterampilan membaca. Jelas ya? Jadi kedepannya kita harus menguasai 4 maharoh al-lughatil arabiyyah. Al-lughah artinya bahasa, al-arabiyyah Arab. Al-lughatil arabiyyah atau lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Sekian materi kali ini. Tadi materi sudah kita bahas bersama-sama. Semoga, saya harap teman-teman bisa memahami dengan semaksimal mungkin atau sebaik-baik mungkin. Bila tidak bisa memahami, monggo diulang terus sampai paham, dan jangan lupa catatannya dicatat oleh kalian. Baiklah, sebelum Bapak tutup, ada sedikit yang menggelitik di pikiran. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Kalau bahasa Inggris dari Arabic language, atau dalam bahasa Arabnya limadha nata'allam al-lughatul arabiyyah, atau limadha nadrus al-lughatul arabiyyah. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mengulik sedikit sejarah asal mulanya bahasa Arab tersebut. Banyak beredar bahasa Arab itu sudah terjadi di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Ternyata bukti-bukti tersebut tidak, atau oleh para peneliti diragukan, yang alhasil mendapatkan salah satu sejarah asal-usul bahasa Arab itu. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar itu pergi ke Mekah. Nah, Nabi Ibrahim itu
dia kan sering pulang pergi itu ke Mekah dan ke Palestina, sedangkan Siti Hajar itu menetap di Mekah. Dan salah satu yang seseorang yang menemukan air Zam-Zam pada saat itu. Nah, Nabi Ibrahim itu dia menggunakan bahasa Aramik pada saat itu, dan Siti Hajar menggunakan bahasa Kipti karena Siti Hajar berasal dari Mesir. Nah, pada saat tinggal di Mekah kan lahirnya seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam dan menemukan air Zam-Zam pada saat itu di Mekah. Nah, kan air itu kebutuhan kehidupan. Pada saat itu para pedagang yang melintasi daerah Mekah itu berhenti di sana untuk mengambil air. Semakin banyak orang yang di sana sehingga terjadilah perkampungan dari segala pedagang-pedagang atau kabilah-kabilah yang mampir. Jadilah sebuah perkampungan lah. Nah, di saat itu Nabi Ismail alaihissalam sudah besar tentunya. Ya, namanya dari para penjuru pedagang, entah dari mana dan mana datang dan membawa bahasa-bahasa masing-masing tentunya. Seperti halnya di Indonesia ada beberapa bahasa, ada Sunda, ada Jawa, ada bahasa Batak dan sebagainya. Begitu pula di sana di Mekah, ternyata banyak yang berkomunikasi kesulitan karena membawa bahasa masing-masing. Nah, di sanalah asal muasalnya bahasa Arab diciptakannya, terjadi bahasa Arab. Nabi Ismail menggabungkan dua bahasa antara Aramik dan Kipti menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Arab, sehingga ya terjadilah komunikasi dengan baik. Pada saat itu digunakanlah untuk berkomunikasi berdagang. Itu sejarah mulanya. Oke, yang kedua, kenapa sih harus belajar bahasa Arab? Kalian tahu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, organisasi yang sangat besar. Di sana ada 22 negara. Ternyata di dalam PBB itu ada satu organisasi yang bernama UNESCO. UNESCO ini menetapkan Hari Bahasa Arab Dunia yang disebut Days Arabic Language in the World pada tanggal UNESCO itu menetapkan pada tanggal 18 Desember 2012 itu ditetapkan Hari Bahasa Arab sedunia. Wow. Dan UNESCO juga menetapkan dari 22 negara yang mengikuti organisasi PBB itu bahasa Arab dijadikan bahasa resmi mereka dari 22 negara. Selanjutnya, The King Abdul Aziz pernah menulis buku yang berjudul Arabic Language in the World, dan di dalamnya itu berisi pengaruh bahasa Arab terhadap bangsa-bangsa lain seperti Spanyol, Itali, Inggris, Turki, dan Indonesia tentunya. Nah, itu pengaruhnya sangat besar sekali bahasa Arab terhadap bahasa bangsa tersebut. So, bila kita ingin menggapai dunia, kenapa tidak kita pelajari bahasa asing? Tentunya salah satunya bahasa Arab yang sekarang kita pelajari. Jangan sia-siakan kesempatan, karena kalian belajar itu selama 3 tahun. So, jangan sia-siakan belajar bahasa Arab untuk saat ini. Siapa tahu kan kalian bisa pergi atau jadi seorang diplomasi atau menjadi seorang yang berwirausaha di negara lain. Salah satunya misalnya di negara Arab atau Mekah, atau bisa yang terkenal yang banyak mobil Lamborghini-nya itu negara apa itu? Nah, itu mereka berbahasa Arab. Jangan sia-siakan yang jelas. Kalian sungguh-sungguh dalam belajar apapun itu, cari atau dapatkan kesempatan itu dengan sebaiknya, pasti kalian dapat hasilnya. Percaya. Oke. Itu tentunya bahasa Arab sejarah dan why kita belajar
Limada nata'ala auna terusu al-bababal arabiyah. Tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. Terima kasih, dan semoga video kali ini yang lumayan berdurasi panjang dapat bermanfaat. See you next time. Bila biko, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.